Jadi setelah konten kemarin, ketika saya membahas tentang media yang akan runtuh, lumayan mendapatkan banyak perhatian dan juga terus ya banyak yang memberikan pertanyaan kepada saya ya seputar apakah ini ada contoh empiriknya. Ah, yang dibahas teori aja. Nah, daripada menjadi dusta, lebih baik saya coba paparkan kepada teman-teman semua lanjutan dari video kemarin. Jadi sebetulnya mediamorfosis ini adalah teori yang tentu sudah dibangun berdasarkan beberapa data empirikal. Kelanjutan dari mediamorfosis yaitu televisi morfosis itu juga saya lakukan penelitiannya di Indonesia dengan melakukan studi pada beberapa kasus empirikal. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada media yang sudah berhasil melakukan mediamorfosis? Jadi mereka bertransformasi secara digital sehingga malahan sekarang menjadi raksasa media baru. Jawabannya ada. Memang tidak banyak, karena disrupsi media ini adalah masalah media global. Bukan saja hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara di dunia. Nah, saya akan paparkan sama teman-teman semua yang ada di sini, 5 media yang saya pilih yang bisa menjadi contoh berhasil atau suksesnya media tersebut melakukan transformasi digital secara utuh alias bermedia morfosis. Nah, kita tahu bahwa saat ini media ya banyak sekali yang masih memelihara ego media mereka, ego media lama mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa kita sudah digital hanya dengan mengupload konten siaran ulang mereka ke kanal YouTube mereka atau membuat beberapa konten di Instagram, di TikTok dan juga seterusnya. Saya kasih tahu bahwa itu tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan membuat kanal sosial media baru, lalu Anda mengatakan bahwa Anda sudah go digital atau media itu sudah bertransformasi secara digital. Karena model bisnisnya masih model bisnis yang lama. Analogi saya itu Anda pindah rumah, medianya pindah rumah, tapi dengan aturan rumah yang lama. Itulah yang membuat kenapa sekarang banyak media yang gagal dan bahkan cenderung akan selesai atau akan punah dikarenakan sudah tidak bisa lagi menjalankan roda bisnisnya di ekosistem media digital yang baru sekarang ini. Nah, padahal kita sama-sama tahu bahwa media morfosis itu bukan hanya sekedar pindah platform. Artinya media tersebut harus mengubah mindset, pola pikirnya, pola produksinya, dan juga pola hubungan mereka terhadap audiens. Hal ini juga akan merubah bagaimana pola bisnis mereka harus dijalankan. Apakah dengan menjual iklan seperti sekarang ini, atau mungkin model-model lain digital advertising yang barangkali saat ini belum fit in pada model bisnis mereka yang lama. Nah, oleh karena itu perubahannya memang harus menyeluruh dari mulai struktur berpikir, cara kerja, cara produksi, cara berbisnis, dan juga cara membangun relasi dengan audiensnya. Ingat, media baru itu bukan satu arah, tetapi dua arah alias interaktivitas. Nah, kali ini sesuai dengan permintaan kawan-kawan, saya akan memilih 5 media di dunia yang saya anggap ya secara empirikal bisa dijadikan sebagai contoh suksesnya media lama berubah, bertransformasi secara digital ke media baru. Bahkan mereka ini adalah contoh-contoh yang bukan saja hanya melakukan transformasi digital atau pindah platform, bahkan mereka ini menjadi lebih besar dari media sebelumnya. Jadi malahan sekarang ini banyak di antara media yang sudah berhasil melakukan media morfosis ini malahan menjadi raksasa media baru. Contoh yang pertama adalah The New York Times, nama yang saya yakin familiar dan juga sering kali didengar oleh pemerhati media ataupun juga bahkan bagi penikmat media. The New York Times seperti yang kita pahami dulu itu kan adalah koran, tetapi sekarang entitasnya sudah berubah. The New York Times itu sekarang sudah membangun konten-konten mereka di visualisasi yang interaktif. Saya menyebutnya dimensi panoramik. Artinya di situ ada teks, ada audio, ada visual yang sama-sama bisa dinikmati dan juga bahkan
mereka ini sekarang ya melakukan atau membangun, mengekspansi kontennya hingga membuat games. Jadi kalau kita buat pembabakan pilar transformasi digitalnya dari koevolusi, ya dari media cetak ke media digital. Lalu konvergensnya, ada teksnya, ada audionya, ada visualnya, dan ketiga-tiganya bisa dinikmati atau bisa divaluasi, bisa dimonetisasi. Dan yang keempat, bahkan sampai kompleksitinya. The New York Times ya membangun struktur konten yang baru dengan melakukan akuisisi pada kanal-kanal digital natif, kemudian juga bahkan dengan mengembangkan aplikasi games. New York Times loh ini ya. Nah, New York Times itu sekarang memiliki lebih daripada 9 juta pelanggan digital karena model bisnisnya adalah subscription. Ya, pelanggan itu jika memang kontennya layak untuk dibayar, mereka pasti akan bayar. Selama tentu konten yang dihasilkan itu layak untuk dinikmati. Valuasinya pun sekarang sudah meningkat menjadi 7 miliar US dollar. Tinggi sekali, bahkan di kala media mengalami senjakala atau mengalami disrupsi media. New York Times itu tidak hanya selamat, tetapi bahkan New York Times bisa melahirkan dirinya kembali di era disrupsi media ini. Contoh yang kedua adalah Netflix. Anda tahu tidak, Netflix itu dulunya adalah usaha sewa jual antar DVD. Namun melihat bahwa model bisnis seperti itu tidak bisa lagi survive, Netflix mengambil resiko untuk menghancurkan bisnis lamanya dan kemudian menjadi raja hiburan global dengan membangun ekosistem digital over the top terbesar di dunia pada saat ini. Dan salah satu investasi terbesarnya Netflix adalah membangun investasi teknologi untuk bisa mengintegrasikan AI dan juga machine learning-nya ke dalam sistem mereka. Sehingga konsumen ataupun juga audiens itu bisa menyaksikan konten-konten Netflix secara personal, yaitu membangun personalisasi konten. Dan sekarang revenue-nya sudah mencapai 40 miliar US dollar per tahun. Netflix adalah bukti bahwa yang bertahan itu bukan yang kuat, tetapi yang mau berubah bahkan jika harus menghancurkan dirinya sendiri. Contoh yang ketiga, kalau Netflix dan juga New York Times itu melakukan transformasi, nah contoh yang kali ini datang dari China, tapi mereka bukan bertransformasi, melainkan menghadirkan ruang baru. Anda tahu tidak bahwa TikTok itu dulunya adalah platform agregator berita bernama Jinri Toutiao. Jadi portal ini dulunya yaitu portal yang mengambil berita-berita terbaik dari portal-portal berita lainnya. Namun kemudian mereka melakukan transformasi digital sehingga pada akhirnya sekarang menjadi TikTok, Toutiao TikTok, di mana platform ini membangun personalisasi berita menggunakan AI dan juga machine learning. Sekarang, basis pemberitaan dari Toutiao adalah redaksi algoritma. Karena konten yang diandalkan adalah justru datang dari UGC alias User Generated Content. Jadi TikTok itu, kawan-kawan, untuk Anda ketahui saja, merupakan salah satu output dari media morfosisnya Toutiao. Dan sekarang Anda sama-sama bisa lihat bagaimana besarnya TikTok dan juga bagaimana pengaruhnya TikTok bagi ekosistem konten global. Sekarang sudah ada 1 miliar pengguna TikTok di seluruh dunia. Dan juga yang harus Anda ketahui, Toutiao TikTok ini saat ini di era disrupsi digital malahan menjadi mesin iklan terbesar di China karena berhasil mengimplementasikan konsep hyper targeted ads bagi pelanggan mereka. Jadi TikTok hari ini bukan hanya sekedar platform distribusi konten, tetapi juga merupakan platform distribusi informasi yang berhasil mengubah dunia. Yang keempat adalah Caixin Media. Tidak banyak yang tahu tentang nama Caixin Media karena biasanya pelanggan Caixin Media itu kebanyakan ekonom, diplomat, investor, ya karena referensi
yang mereka hadirkan adalah referensi yang sangat berkualitas dan juga cenderung in-depth alias panjang laporannya ya. Karena sekarang ini kan ekosistem media itu cenderung lebih pendek, ya lebih cepat alias short content, tetapi Cexin Media itu berhasil mempertahankan nilai di tengah disrupsi konten yang menjadi super pendek. Nah, cara yang dilakukan oleh Cexin yang dulunya merupakan koran ini adalah dengan melakukan transformasi digital menggunakan penguatan AI. Sehingga sekarang ini subscribers dari Cexin itu bisa merasakan pengalaman yang intim dan juga personal ketika mengakses konten-konten dari Cexin Media. Cexin mengalokasikan dana hingga 200 juta yen untuk membangun sistem terintegrasi ini. Nah, dengan melakukan transformasi digital seperti sekarang, Cexin bisa hidup bahkan bisa bertambah lebih besar dan juga berhasil membangun sindikasi media globalnya di beberapa negara. Saat ini Cexin Media memiliki subscription digital media untuk pemberitaan di luar yang berbahasa Inggris yang terbesar di dunia dan peningkatan revenue-nya per tahun rata-rata sekitar 21%. Jadi sangat-sangat tinggi. Jackson ini adalah bukti bahwa kedalaman informasi jika dihadirkan dengan cara yang tepat, dengan relevansi yang dekat, maka akan tetap membuat media Anda bisa bertahan. Contoh yang kelima dari jiran Eropa, yaitu dari Jerman. Namanya adalah Axel Springer. Dulu Axel Springer ini adalah raksasa koran Jerman. Namun sekarang karena adanya disrupsi teknologi, Axel Springer bertransformasi menjadi media digital. Sekarang ini kalau kita ketahui ya, Axel Springer memiliki beberapa cara strategi akuisisi, yaitu dia mengakuisisi beberapa konten dan juga kanal digital native seperti misalnya Business Insider, Politico, Update untuk bisa membawa pertumbuhan kanal-kanal ini bersama Axel Springer. Sehingga Axel Springernya bisa juga terangkat melalui pertumbuhan yang dimiliki oleh kanal-kanal tersebut. Nah, sudah ada 200 juta pengguna aktif bulanan dari Axel Springer. Jadi terus bertambah. Dan yang kedua, tahun 2022 kemarin ini, Axel Springer menghasilkan revenue hingga 4 juta euro dan juga terus meningkat. Yang menarik adalah di tengah disrupsi digital seperti ini, media yang awal mulanya merupakan koran, malahan sekarang ini dari revenue-nya 85% adalah revenue iklan digital atau digital subscription. EBITDA-nya terus naik dan sekarang ini mereka bukan saja hanya bertahan, tetapi bahkan mereka melakukan ekspansi yang jauh lebih besar lagi, tidak mau kalah dengan tekanan teknologi, mereka meninggalkan mindset lamanya dan kemudian membangun entitas baru mereka. Nah, Axel Springer ini adalah contoh bagaimana media morfosis ya kalau bisa direncanakan, malah bisa membangun atau membawa Anda menjadi jauh lebih besar. Yang penting Anda berani. 5 media dengan 5 cara transformasi digital. Dan ini membuktikan bahwa media morfosis bukan hanya omon-omon, bukan hanya teori semata, tetapi ada contoh empirikal yang bisa menjadi basis referensi media-media yang ada di Indonesia untuk melakukan transformasi digital secara utuh. Yang jelas dari kelimanya kita bisa menarik pelajaran bahwa yang tidak berubah maka siap-siaplah untuk punah. Saya masih percaya bahwa media di Indonesia masih bisa mempertahankan hidupnya, bahkan bisa lebih besar. Namun, catatannya adalah bahwa mereka harus menjalani transformasi digital yang utuh, tidak boleh setengah-setengah. Pilar transformasi digital yaitu koevolusi, konvergensi, dan juga kompleksitas harus sama-sama dijalani dan juga dituntaskan secara utuh. Entitas media harus berani untuk mengambil risiko berubah dan meninggalkan mindset lamanya lalu berselancar di entitas media baru, berselancar di logika media baru yang jelas-jelas berbeda dengan media lama. Namun, saya pahami media itu tidak bisa berubah sendirian. Iya, medianya memang harus mau merubah mindset, meninggalkan ego lamanya, dan kemudian hidup dengan logika media digital. Tetapi juga
ekosistem tekanan media yang begitu kuat pada saat ini, di persaingan media yang begitu kuat saat ini, maka pemerintah pun harus hadir dengan menerbitkan regulasi yang bisa menunjukkan keberpihakan kepada media-media massa lokal yang tentunya merupakan pilar dari demokrasi. Karena kalau media-media ini tidak ada, kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana demokrasi kita hidup tanpa media massa. Salah satu regulasi yang perlu diangkat adalah bagaimana caranya agar spending iklan dari government, dari kementerian, dari BUMN, dari swasta itu bisa sebagian mengalir kepada media massa. Dulu ketika saya bertugas di Kominfo, saya mengusulkan agar ada yang disebut dengan TKDN iklan. Artinya ada kewajiban dari spending iklan yang ada pada saat ini untuk disalurkan sebagian kepada media massa lokal. Dan hal ini juga berlaku untuk digital media besar yang berasal dari platform asing ketika mereka mendapatkan revenue dari iklan di Indonesia, sebagian harus dialokasikan untuk iklan di media lokal. Jadi memang menurut saya pemerintah perlu sedikit berpihak juga kepada media ini. Karena kalau tidak, maka akan sangat sulit media ini melakukan transformasinya. Jadi boro-boro melakukan transformasi untuk bertahan hidup saja barangkali akan sangat sulit. Walaupun ya dukungan dari pemerintah bukan satu-satunya. Karena yang pertama adalah harus mengubah model bisnisnya dulu, harus mengubah mindset-nya dulu, baru kemudian bisa sukses. Saya khawatir jika media massa ini dibiarkan tutup, dibiarkan punah, maka akan ada banyak dampak yang negatif. Misalnya, yang pertama adalah demokrasi yang semakin tidak karu-karuan. Yang kedua, dan ini juga cukup penting untuk diperhatikan, adalah PHK massal. Ribuan atau bahkan puluhan ribu karyawan media akan kehilangan pekerjaannya jika media massa lokal tidak diselamatkan.